Terima kasih. Resepsionis. Aku bicara sama Nana. Itu, ada nggak surat dari Shanghai? Surat dari Shanghai. Aku? King, ada surat kilat dari Shanghai nggak? Kayaknya aku nggak lihat ada. Kirim kode resinya ke aku, nanti aku cek. Oke, sampai nanti. Nggak ada. Emangnya kenapa? Aku cek dulu yang dari Shanghai. Bos Chen. Masih belum ketemu. Nggak ketemu. Kalian kerja gimana sih? Surat kilat dari 2 hari lalu, harusnya sudah sampai kemarin. Kenapa nggak ada yang pantau? Kenapa? Kalian harusnya tahu, kontrak ini harus aku cap stempel. Mau ku bawa buat ketemu klien. Ya, nanti kalau ketemu aku telepon. Kereta cepatku jam 7 malam, sekarang sudah pukul 5.30. Sebelum aku pergi, kontrak ini harus sudah ada di meja kerjaku. Kak Na, coba lihat apa ini yang dimaksud? Iya, betul ini. King, tolong anterin ke atas ya. Aku udah kapok sama si bos Chen itu. Tolong repot-repot sedikit ya, sana-sana. Makasih ya, makasih. Mulai pemeriksaan lift nomor 1. Pak, ada apa dengan lift ini? Lift sedang perawatan rutin, baru saja naik ke atas. Cuma satu lift yang masih beroperasi, Anda harus tunggu sebentar. Baik, terima kasih. Data normal. Jangan ada yang coba-coba kasih alasan. Nanti kulihat kalian. Maaf, Bos Chen. Minta maaf itu ada gunanya? Dasar bau kencur. Kalian tidak paham seberapa penting urusan ini. Benar-benar tidak berguna. Sungguh menyebalkan. Bos Chen. Bos Chen-nya mana? Bos Chen ada di sini. Bos Chen. Apa ini? Apa ini? Bukankah saya sudah bilang suratnya akan dikirim ke sini? Ternyata tidak ada yang mengawasi, tidak ada juga yang mengambil. Cepat bawa pergi, kasih stempel. Setelah selesai antar ke bawah. Saya lakukan sekarang juga. Ini kan sudah sampai. Saya kasih tahu kalian semua ya. Tulis surat. Taruh di mejaku. Urusan ini belum selesai dengan kalian semua. Cepat pergi, cepat. Masih mau nunggu minum kopi? Maaf. Bos Chen, maafkan saya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak masalah. Maaf, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa, saya juga lagi lihat HP. Anda staf di sini ya? Iya, saya resepsionis di sini. Kebetulan sekali. Saya sudah janji dengan Bos Wu dan Bos Chen. Anda Bos Hao ya? Zhao Yunshen dari Yunhai Fund. Asistennya sudah bilang ke saya. Silakan lewat sini. Baik. Maaf ya. Halo. Aku lagi sibuk. Apa maksudmu kenapa aku sesibuk ini? Aku tahu kamu sibuk, tapi aku juga sibuk. Hari ini kan sudah sepakat kamu yang jaga Z11. Jangan cari gara-gara terus, bisa nggak? Changying, kita sudah cerai. Z11 itu hak asuhnya sama kamu. Aku ini ayahnya. Aku nggak masalah jaga dia, tapi hari ini, aku benar-benar ada urusan penting. Aku sekarang sudah ada di bawah gedungnya. Apa katamu? Kamu sudah antar anaknya ke sini? Bukan gitu, Changying.
Kok kamu tega sih? Kok bisa kamu ninggalin anak begitu saja? Z11 di mana? Pantas saja jadi ibu kayak gitu. Dia benar-benar keterlaluan. Z11, ayah harus naik ke atas dulu. Ada urusan yang sangat penting, jadi... Pergi saja, aku tunggu di sini. Ini orangnya. Nama saya Lu King. Bulu, boleh minta tolong. Tolong jaga anak saya sebentar. Boleh, tidak masalah. Saya akan temani dia terus, ibu tenang saja. Terima kasih banyak ya. Lantai 28 sebelah sini. Saya antar ke tempat istirahat, ikut saya. G11, kamu mau minum apa? Ini keyboard elektrik ya? Level piano saya 4. Hebat, saya level 8. Mainkan dong. Boleh. Bos Wu, Bos Chen. Program pengadaan asuransi tunjangan karyawan yang kalian rancang sudah disetujui Dewan Direksi. Dan kami sangat optimis dengan program pusat manajemen kesehatan karyawan ini. Terima kasih atas dukungan Bos Zhao. Dari deteksi dan screening dasar, sampai jalur hijau ke rumah sakit, kami bisa memenuhi semua kebutuhan manajemen kesehatan karyawan perusahaan Anda, beserta keluarganya secara menyeluruh. Tidak disangka layanan broker asuransi kalian selengkap ini. Sampai manajemen risiko dan layanan manajemen kesehatan juga ada. Ini justru yang kami butuhkan. Baik, kalau begitu rencana asuransi tunjangan karyawan. Kita sepakati di awal dulu. Bagus, serahkan saja pada kami. Detailnya kita diskusikan lagi ya. Terima kasih banyak. Mari saya antar. Kamu pintar juga ya? Dari klasik sampai lagu pop, semuanya sudah kamu mainkan. Kamu masih mau dengar apa lagi? Kamu bisa mainin unta gurun nggak? Unta gurun? Yang itu aku belum pernah belajar. G11, gini aja. Aku pulang nanti belajar dulu. Kalau lain waktu kita ketemu lagi. Nanti aku mainin buat kamu. Kak Lu, main pianonya bagus banget. Jauh lebih jago dari guru les privatku. Aku ini kan profesional. Bos Hao, sudah selesai? Sini biar aku bawa. Makasih banyak ya. Nggak apa-apa. Kalau gitu G11 aku titip sama Anda. Aku kerja dulu. Makasih ya, sudah ngerepotin waktumu. Nggak kok. G11, dah. Dah. Ya, aku kasih tahu. Dia tuh main pianonya keren banget. Jauh lebih jago dari guru les privatku. Oh ya? Berarti kalian berdua lumayan akrab, ya? Dia kakak paling sabar yang pernah aku temuin. Masuk. Bos Song, halo. Bos En Hao, King, duduk. ada perlu apa denganku? Bos Chen nyari kamu. Zhao Yunshen yang waktu itu. Masih ingat Bos Zhao dari Yunhai Group? Masih, kok. Jadi gini, beliau itu mau carikan anak perempuannya. Guru privat piano di rumah. Guru privat piano. Begini ceritanya. Bos Zhao berterima kasih padamu. Dia benar-benar menghargai bantuanmu. Sampai-sampai dia telepon Bos Wu khusus. Resepsionis kita hebat. Jadi dia makin yakin dengan layanan perusahaan kita yang lain. Tentu saja, anak perempuan Bos Zhao itu. Kecil-kecil cabai rawit, pintar. Guru privat selalu ribut. Tapi kemarin cuma sama kamu dia lumayan akur. Jadi Bos Zhao berharap, kamu bisa ngajarin anaknya main piano. Tenang saja, pasti nggak gratis. Kamu bakal dibayar. Lagi pula dia klien besar perusahaan kita. Kami juga sangat berharap bisa kerjasama dengan Yunhai Group.
Jadi soal kamu mau terima tawaran ngajar ini atau enggak? Semua balik lagi ke keputusanmu sendiri. Kata Kak Ying benar. Jangan terlalu membebani diri sendiri. Bos Zhao memang mau kamu ngajar anaknya. Tapi mau atau enggak, semuanya terserah kamu. Kalau bisa cari duit tambahan, aku sih jelas mau. Tapi ngajarnya di mana dong? Ngajar di mana? Kamu bisa sewa tempat sendiri pakai uangmu dulu. Nanti biayanya, tinggal kamu tagih ke Zhao Yunshan saja. Sekolah Kak Tutu. Di sekolahnya kan ada ruang piano. Coba cek akhir pekan dipakai atau tidak. Kalau tidak dipakai, coba cek apakah bisa disewa. Kalau memang bisa disewa, biar Zhao Yunshan saja yang bayar. Kalau gitu, ya tentu saja bisa. Bisa. Bagus sekali kalau begitu. Kalau begitu aku balas Zhao Yunshan. Bilang saja setuju. Oke. Kak Ying, kalau urusan ini berhasil, harus catat jasa besar buat King. Pasti dong? Tunjukkan kemampuanmu. Masa depan perusahaan di tanganmu. Nona Lu King semangat. Oke. J11, sudah paham belum? Kak Lu, di tengah lagu ini ada satu nada. Itu do apa sol ya? Aku dengar kurang jelas. Bagian yang mana? Aku lupa. Apa kakak mainkan sekali lagi saja? Baiklah, kali ini dengarkan baik-baik. J11, kali ini sudah jelas belum? Masih belum hafal. Apa mainkan sekali lagi saja? Baik, kali ini aku mainkan lebih pelan. Kamu bisa potong kapan saja kalau perlu. J11, kali ini sudah jelas belum? Kayaknya sudah jelas, tidak apa-apa. Kalau begitu J11, sekarang kamu yang mainkan. Kak Lu, kakak tahu latar belakang sejarah lagu ini tidak? Latar belakang sejarah. Paham sejarah lagu itu penting. Menghadirkan nuansa dan perasaan zaman itu saat memainkannya. J11, kamu nggak mau belajar ya? Kata papa aku, main piano itu nggak cuma harus tahu do re mi fa sol, tapi juga harus tahu perasaan dan latar belakang si pencipta lagu saat menulis lagunya. Kalau nggak, lagu yang dimainkan itu nggak ada jiwanya. Kalau begitu, hari ini kita kenalan sama partiturnya dulu ya. Soal latar belakang sejarah dan makna lagu yang kamu bilang tadi. Nanti ibu cari tahu dulu, baru cerita ke kamu. Gimana? Bulu, ibu beda dari guru yang lain. Kalau aku bilang begitu ke guru lain, mereka pasti udah SWOT duluan. Ibu sabar banget. Aku suka sama ibu. Bagus. Terima kasih. Sekarang coba kamu mainkan sekali. J11, kita tentukan jadwal les minggu depan ya. Z11. Bos Hao. Nona Lu. Bulu, terima kasih banyak sudah repot-repot ya. Ah, nggak apa-apa. Ini juga pertama kalinya saya mengajar J11. Jadi saya juga belum tahu apakah ini sudah cukup baik. Semoga Bapak dan J11 bisa memaklumi. Nggak apa-apa, Bulu. Ibu pasti bisa. Kamu jangan kurang ajar lagi ya. Bulu, anak ini agak bandel. Kalau ibu merasa nyaman mengajarnya, kita lanjut lagi minggu depan di sini ya. Bos. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya, selamat tinggal ibu guru. Dadah. Sampai jumpa, Palu.
Gimana? Lumayan bagus. Awalnya sempat gugup. Tapi setelahnya lancar semua. Bos Hao bilang minggu depan bisa lanjut lagi. Wah, mantap, King. Pengembangan karir yang beragam. Benarkan kataku. Relasi itu dibangun pelan-pelan. Kalau semuanya lancar, nanti aku bicara sama pihak sekolah. Sewa kelas tiap akhir pekan. Makasih, Kak Tutu. Iya, santai aja. Duduk yang benar, ya? Kita jalan. Ayo. Selamat siang, Bu. Maaf, Bu. Sesuai peraturan gedung, hewan peliharaan dilarang masuk. Kamu orang baru? Iya, Pantesan. Bu. Hewan peliharaan dilarang masuk ke gedung ini. Ini anak saya, bukan hewan peliharaan. Tetap tidak bisa. Itu sudah peraturan. Lagian ibu belum terdaftar. Apa ibu punya janji temu? Kamu ini siapa berani-beraninya menghalangi aku? Bu. Berani-beraninya kamu tendang mau-mauku. Aku habisi kamu. Lepasin. Sini lo. Heh, apa-apaan? Mau apa lo? Bukankah ibu ini milik bos Wu? Benar. Aku ini adik ipar bos Wu kalian. Cuma resepsionis rendahan begini, beraninya ngalangin aku? Berani-beraninya juga mukulin mau-mauku. Cepetan, minta maaf. Kalau enggak, aku minta kakak iparku pecat kamu. Jelas-jelas kamu yang salah. Kenapa aku yang harus minta maaf? Kamu buat dia kaget, jadi kamu harus minta maaf. Kak Wei, udahlah, nggak usah. Bener nggak sih? Kamu ini nindas banget. Dasar resepsionis rendahan. Hidupmu aja nggak seberuntung anjingku. Nggak mau minta maaf? Percaya nggak aku pecat kamu sekarang? Kenapa? Ada apa ini, Kak Wei? Aku mau cari kakak iparku. Dia malah menghalangiku dan melukai mau-mauku. Mau-mau itu anakku. Dia bahkan tidak mau minta maaf. Kak Jun. Aturan gedung jelas melarang hewan peliharaan masuk. Lagi pula aku tidak menendang anjingnya. Kamu tidak mau minta maaf, ya? Kamu pikir aku tidak bisa bikin kalian semua dipecat? King, mending kamu minta maaf saja ke Kak Wei. Bukan cuma minta maaf ke aku, tapi juga ke mau-mauku. Minta maaf ke anjing? Menyuruh orang minta maaf ke anjing? Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu siapa? Aku ini klien kalian. Kamu siapa? Bos Hao, selamat datang. Apa hubunganmu dengan dia? Apa hubunganmu dengan anjing itu? Emang kamu yang melahirkannya? Jaga mulutmu baik-baik. Jangan senaknya cari gara-gara di kantor. Aturan gedung jelas melarang hewan peliharaan masuk. Emangnya kamu ini istimewa? Dia itu anakku. Terus, dia ini siapa bagimu? Bilang saja anakmu, dasar tidak tahu diri. Mending aku saudara anjing. Panggil dia, suruh panggil kamu bapak. Lihat saja, dia peduli tidak sama kamu. Kamu ini? Kupikir siapa tadi? Bos Wu. Adik iparmu bikin ulah lagi di kantor, kakak ipar. Diam. Dasar orang yang cuma bikin malu. Bos Wu. Ke kantormu selalu ada kejutan. Kemarin kesan yang baik, tapi kali ini benar-benar membuka mataku. Bos Hao, ini mungkin cuma salah paham. Iparmu semena-mena. Salah paham? Memaksakan. Aijun. Blacklist dia mulai sekarang. Tolak. Memalukan. Cepat pergi. Tunggu. Minta maaf. Apa? Minta maaf pada Nona Lu. Minta maaf. Kakak ipar. Kamu yang dimaksud. Tidak ngerti bahasa manusia? Minta maaf. Maaf. Ayo pergi, ayo. Sungguh maaf yang sebesar-besarnya. Silakan naik ke atas, lewat sini. Maaf ya, tadi kakak juga terpaksa. Biarkan aku yang bicara.
Ada apa ini? Jangan main tangan. Lepaskan, lepaskan. Cepat, Jangan pukul dia. cepat telepon. Jangan pukul lagi. Untungnya nggak ada masalah besar, produksi nggak mau perpanjang. Tapi uangnya tetap dipotong sebagai ganti rugi. Adikmu juga sudah setuju tanda tangan, baru boleh pulang. Kan mukul orang, ya pasti harus bayar ganti rugi. Di rumah dinasihati, sudah besar kok gampang emosi. Kelakuannya kayak gini, sebenarnya bisa langsung ditahan. Maaf sudah merepotkan, terima kasih banyak. Ayo pergi. Kenapa? Aku mau pulang kampung. Nggak kuat ikut kamu terus. Gak boleh. Keing, kamu kenapa sih? Kenapa gak tanya dulu, langsung salahin aku? Aku ini yang dirundung. Kamu kemana-mana kok selalu dirundung orang? Emang muka kamu kelihatan gampang dirundung? Sekali dirundung, masih bisa bilang. Sekali, kenapa nggak pernah coba introspeksi diri? Keing, dulu kamu tuh selalu di pihak aku. Kamu kenapa? Apa ini ada hubungannya sama kamu? Jadi malu, gak peduli siapa salah benar. Langsung belain orang luar buat nyalahin aku. Song Wei, kita datang ke sini buat cari peluang. Kerja ikut orang ya harus siap kena omongan. Sama kayak main game, siapa yang mulai dari pemula? Harus lewati banyak rintangan dulu baru bisa jadi raja terakhir. Kamu pikir langsung bisa bikin semua orang nurut sama kamu? Baru muncul langsung mau dijunjung semua orang? Mana mungkin? Lagian, meskipun kamu benar, tapi dia itu investor. Minta maaf, ngalah dikit, ngaku salah dikit, emangnya bisa mati? Ngaku salah gak mati. Tapi bukan salahku, mati pun aku gak ngaku. Song Wei, aku sudah carikan sumber, koneksi, sampai jual muka demi kamu. Kenapa kamu nggak bisa hargai kesempatan ini? Mana yang lebih penting, jual muka atau bertahan hidup? Kamu mau diam saja di kontrakan bobrok yang tiap minggu mati air ini? Lanjutkan saja mimpi kosongmu itu. Minggir. Jangan. Jangan pulang. Kalau kamu pulang, habis mukaku. Sampai detik ini yang kamu pikirin tetap mukamu? Keing, dulu apapun yang terjadi, kamu selalu di sisiku dan belain aku. Hari ini kamu kenapa? Karena aku sudah dewasa. Benar juga. Aku nggak akan pulang kampung. Aku benar-benar malu. Kusadarkan mana yang lebih berat. Kamu mau kemana? Aku ke hotel. Halo, Ini aku. Bos Hao. Maaf banget. Aku nggak tahu. Kok semua bisa jadi kacau begini? Sungguh maaf sudah merepotkan Anda. Nggak apa-apa, namanya juga kerjasama. Kalau cocok lanjut, kalau nggak ya sudah. Memang nggak bisa dipaksakan. Aku bukan mau nyalahin kamu. Aku cuma mau bilang hari ini aku libur. Kalau gitu,
Bukankah kita mau makan bareng? Boleh-boleh. Kita ke restoran yang dulu lagi? Perutku lagi nggak enak, males keluar. Keing, kamu keberatan nggak kalau makan di rumahku? Blansir iga, tambahkan daun bawang, jahe, dan sedikit merica Sichuan. Merica Sichuan. Ini dia. Bos Hao. Silakan masuk. Lu Keing. Kenapa sih kamu nggak bisa ngertiin aku? Aku nggak salah apa-apa, main tuduh aja terus. Terus pindah rumah, mana ada istri kayak kamu gini? Nggak bisa. Aku harus lurusin semuanya. Gak nyangka kamu jago masak juga. Aku juga nggak nyangka kamu bisa bikin sup. Kenapa heran? Generasi kami kebanyakan merintis dari nol. Keluarga kami biasa-biasa aja. Hidup sendirian udah terbiasa, ya pasti bisa masak sedikit. Sementara anak-anak zaman sekarang, keluarganya udah mapan. Orang tua juga manjain banget. Bisa masak aja udah aneh. Aku juga karena kepepet hidup, baru belajar pas ke Beijing. Apa semua hal sama kamu selalu ada aja teorinya? Membosankan ya? Nggak juga, malah lucu. Itu supnya kayaknya udah mau mateng deh. Selamat datang Pak, mau menginap. Lu Keing kamar nomor berapa? Pak, Anda mencari siapa? Apa perempuan ini tinggal di sini? Penghuni hotel kami banyak, kami nggak hafal. Status yang dia posting itu jelas-jelas di hotel ini. Kamar berapa? Kami nggak berhak membocorkan privasi tamu. Dia istri saya. Kalau begitu, Anda bisa minta dia turun menjemput. Kami berdua lagi berantem. Kalau begitu saya nggak bisa bantu. Kasih tahu saya kamar berapa, saya harus jelasin semuanya ke dia. Kami nggak berhak membocorkan privasi tamu. Saya udah bilang, dia istri saya. Istri saya. Privasi apaan sih? Ya sudah, panggil saja dia turun. Kami lagi berantem, kalau nggak ngapain saya tanya kamu? Mari. Kalau begitu saya nggak bisa bantu. Begini saja, kasih tahu nomor kamarnya, saya harus bawa dia pulang.
Kami nggak berhak membocorkan privasi tamu. Kamu ini robot rusa apa gimana sih? Pak, tolong bicara yang sopan. Oke, kamu hebat. Gak mau bilang? Baiklah. Aku ketuk semua pintu satu-satu. Hei, Pak, Anda tidak bisa begitu. hei, Ini akan mengganggu tamu lain. lepaskan. Aku cuma bisa masak beberapa menu ini, semuanya agak tawar. Ayo dicicip. Oke. Coba cicipi sup buatanku. Baik. Lumayan enak loh. Bos Hao. Soal kejadian waktu itu, aku benar-benar minta maaf. Duduk perkaranya begini. Bos Sang sudah cerita semuanya padaku. Tapi temanmu itu benar-benar nggak bisa diandalkan. Dia itu gengsinya tinggi banget. Keing, boleh aku tanya? Apakah orang bernama Song Wei ini pacarmu? Sudah kuduga pasti begitu. Aku minta maaf mewakili dia. Apa hubungannya denganmu? Soal kerjasama, cocok lanjut enggak ya sudah. Aku ini pebisnis. Semua harus dihitung biayanya. Memang kali ini, aku kehilangan muka gara-gara Song Wei. Tapi, siapa suruh aku senang membantu kan? Anggap saja investasiku gagal. Bos Hao. Kali ini aku berhutang budi besar padamu. Kalau ada kesempatan nanti, pasti ku balas. Baiklah, kalau begitu sepakat. Sepakat. Bos Hao, boleh aku bertanya sesuatu? Menurut Anda, apa itu cinta? Topik ini. Cinta ya. Itu bagian dari hidup. Tapi bukan kebutuhan mutlak. Dengan kata lain, kalau hidup tanpa cinta, orang tetap bisa bertahan. Jadi aku tetap mau pacaran. Tapi aku tidak akan tenggelam dalam cinta. Kalau begitu, boleh aku bertanya sekali lagi? Silakan. Kenapa pernikahan Anda sebelumnya gagal? Dulu aku selalu merasa bisa mengatur karir dan pernikahanku. Menjaga dan mengendalikan semuanya. Tapi belakangan aku sadar. Aku memang tidak memilih orang yang tepat. Jadi gagal total. Setelah itu aku belajar menilai risiko, melangkah penuh perhitungan. Karena aku tidak boleh lagi salah melangkah dalam hidupku. Sebab harga dari kegagalan itu benar-benar terlalu mahal. Lagi pula aku juga tidak mau selalu kalah, kan? Jadi setelah itu Anda tidak pernah kalah lagi? Mana mungkin. Tapi setidaknya lebih banyak menang daripada kalah. Ayo. Angkat. Halo, siapa ini? Kantor polisi. Kamu itu kecanduan masuk kantor polisi, ya? Kalau kamu suka banget di sana, mulai sekarang nggak usah telepon aku. Jangan minta aku jamin kamu keluar lagi. Aku cuma minum sedikit. Mulai hari ini, jangan minum alkohol lagi. Kaing. Aku masuk kantor polisi itu gara-gara kamu. Maksudmu apa? Jadi aku yang bikin kamu masuk kantor polisi, gitu? Bukan itu maksudku. Kenapa sih? Kamu bersikap gini lagi aku. Harusnya aku bersikap gimana? Beliin kamu bunga,
Gitu? Bukan gitu, kamu lihat deh. Kalau bukan karena kamu kabur dari rumah, aku juga nggak bakal minum. Kalau aku nggak minum, aku juga nggak bakal masuk kantor polisi. Iya, iya, semua salahku. Aku minta maaf. Oke? Ada apapun, pulang dulu, ngomongnya di rumah. Kak, ini alasan aku pindah dari rumah. Kakak yang adil dong, bicara. Dia itu nyebelin banget, kan? Kamu masuk kantor polisi cuma gara-gara ini. Tapi yang dia bilang itu nggak sepenuhnya benar. Dibilang dikit, harga diri jatuh. Berkelahi sampai kantor polisi, jaga harga diri, sampai bikin aku dan suamiku jauh-jauh datang buat jemput kamu. Itu baru namanya jaga harga diri, gitu? Kamu itu memang nggak berbakat di bidang ini. Orang mau pakai kamu. Kalau berhasil, kamu dapat ilmu. Kalau gagal, itu hal wajar. Harga diri itu sepenting itu buat kamu? Kalau kamu ngerasa harga diri itu penting, harusnya kamu di rumah. Setelah lulus kuliah, cari kerja yang benar. Terus jaga istrimu baik-baik. Kamu tuh laki-laki dewasa, tahu nggak? Sekarang malah biarin istrimu ikut kamu tinggal di basement. Tanpa air dan listrik, istri cari nafkah. Itu baru namanya jaga harga diri. Kamu tuh udah cukup, ya? Maksudmu apa? Nggak suka denger, ya? Iya, aku emang nggak suka dengar. Ya udah, kalau jago, jangan sampai orang ngomongin kamu, ya kan? Kalau kamu jago, jangan sampai masuk kantor polisi. Jangan bikin aku dan suamiku jemput kamu. Kamu ngerti nggak? Buat jamin kamu keluar, aku habis berapa banyak duit, kamu tahu? Kamu dorong anak orang sampai jatuh, dia bilang sampai cedera. Minta 10.000. Maaf, bicara baik. Orangnya baru mau turun jadi 5.000. Tuan Besar Song, kamu emang paling jago jaga harga diri. Harga dirimu mahal banget, ya? Sudah cukup, Song Sining. Jangan banyak omong. Urusanmu apa sih? Kamu juga bukan kakak kandungku. Apa katamu? Aku bilang kamu bukan kakak kandungku. Ngapain banyak bacot? Bisa diam gak sih? Kamu sakit jiwa ya? Song Wei. Gila ya? Kita bisa ke Beijing ini kalau bukan karena kakak dan kakak ipar. Kita udah tidur di jalanan. Ayo minta maaf sama kakak. Minta maaf sekarang juga. Kalau nggak aku ceraikan kamu. Kak. Kak, anggap aja aku masih mabuk. Omonganku tadi cuma omong kosong. Aku brengsek, aku salah. Jangan dianggap serius ya, Kak. Lagi pada kumpul ya? Ada apa ini? Drama apa lagi nih? Kakak ipar, aku nggak pandai bicara. Bikin kakak marah. Sining. Kakak beradik itu nggak ada dendam semalaman. Udah, nggak usah marah. Kakak beradik? Kak, Wei tadi kebanyakan minum, ngomongnya ngawur. Jangan dimasukin ke hati. Jangan marah lagi ya. Kalian ini kan keluarga sendiri. Ngapain sih ribut gini? Gini aja, malam ini makan pangsit. Nggak ada yang boleh pulang. Keing, kamu sama Sining belanja sayuran dulu. Kamu bantuin aku bikin adonan. Bengong aja? Ayo. Ayo. Ternyata kalau kamu marah juga cukup menyeramkan ya. Kak, Wei tuh bikin kesel banget. Maaf ya sudah bikin kalian repot. Nggak kok, malah bagus. Jangan ketawain aku. Aku nggak ngetawain kamu, cuma menurutku. Di saat-saat genting kamu masih bisa tenang. Adikku yang nggak becus ini, ada kamu di sampingnya. Paling nggak dia nggak akan berbuat macam-macam di masa depan. Baguslah. Awalnya kami kawin lari ke Beijing tanpa sepengetahuan orang tua. Aku pikir aku akan jadi istri bos besar. Tapi nyatanya, aku malah jadi bos buat orang lain. Menurutku kamu berubah banyak belakangan ini. Ah, emang? Jadi gemuk atau malah kelihatan tua? Bukan, kamu jadi lebih dewasa.
Sini, sini. Makan pangsitnya ya. Kakak ipar, terima kasih ya sudah repot-repot. Ambilin buat kakakmu dulu. Kak, jangan marah-marah lagi ya. Nih satu lagi. Kakak ipar. Celupin ke Cuka dulu, istriku. Keying, kamu dan Wei sekarang pisah rumah? Kenapa kamu malah ngadu ke kakak ipar, sih? Aku kan cuma takut kamu gak mau pulang sama aku. Mau gimana lagi? Aku terpaksa minta bantuan orang lain. Begini loh, Keying. Suami istri tuh wajar kalau bertengkar. Habis berantem di ranjang, besoknya baikan lagi. Tapi kalau kabur dari rumah, itu sih nggak boleh. Hotel Budget itu nggak bersih, buang-buang uang lagi. Gini aja, demi Kak Ipar. Pulang ke rumah lagi. Ya? Wei, dia tahu dia salah kan? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu. Aku nggak akan gengsi lagi ke depannya. Kamu sadar nggak? Kamu tuh kehilangan kesempatan bagus banget. Jangan sampai kehilangan kesempatan berikutnya lagi. Keying, suruh Wei bikin perjanjian. Kamu tulis surat perjanjian yang pakai cap jempol. Aku tulis. Begitu pulang, langsung aku tulis. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Nah, lihat, Wei udah janji. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Pulang, yuk. Ya udah. Kalau gitu, habis makan aku ikut kamu pulang. Oke, makan dulu. Makan dulu, makan dulu. Ayo. Makasih, kakak ipar. Sini, Kak. Kamu makan. Kak, jangan marah lagi ya. Cepetan makan. Apaan sih? Cuma mau peras duit. Aku nggak dorong. Tahu-tahu dia udah jatuh aja di situ. Kamu belum paham juga? 5.000 ini adalah harga yang harus kamu bayar karena bikin onar gegara mabuk. Jadi sekarang kita malah ngutang 5.000 lagi ke kakak ipar. Ditambah utang budi gede. Song Wei, kalau ngapa-ngapain, bisa mikir dulu nggak sih soal risikonya? Risiko? Pukul, bayaran hilang. Onar, denda 5 RB. Itu semua risiko. Kamu nggak pernah belajar. Bisanya cuma ngeluh. Andai kamu bisa sedikit lebih dewasa. Kamu nggak cuma bisa ngeluh ini itu di depan aku. Lah, aku salah apa? Aku nyamperin kamu, itu salah? Aku nggak mau denger keluhan kamu lagi. Aku mandi. Hari ini gajian. Beli baju buat hadiah buat diri sendiri. Aijun bilang kamu kerjanya bagus banget. Luar biasa. Waktu awal masuk kantor masih takut-takut. Takut nggak bisa ngelakuin dengan baik. Tapi sekarang udah terbiasa. Baguslah. Kamu akhir-akhir ini nggak berantem lagi sama Wei kan? Semenjak terakhir aku marahin dia. Dia belakangan ini lumayan nurut. Sebenarnya Wei itu kadang bikin aku pusing. Mau diatur susah, nggak diatur juga susah. Kak, kamu kan kakak kandungnya. Song Wei itu orangnya emang belum dewasa. Harusnya tetap diatur. Jangan sungkan-sungkan. Aku tahu. Lagian sekarang aku juga lagi bantuin dia cari-cari soal dunia sastra. Cuma masalahnya sumber daya di bidang ini. Aku bener-bener minim banget. Dulu waktu di kampung, rasanya dia tuh jagoan. Kopas udah di Beijing langsung jadi cupu. Mungkin sekarang dia masih dalam tahap upgrade. Kak, aku cek sebentar. Loh, kok gayanya berubah? Sekali-kali coba ganti gaya dong. Mbak, tolong carikan ukuran S. Baik. Ini ukuran S. Bisa dicoba. Kamar pasnya di sebelah sini. Baju ini nggak murah loh. Hati-hati akhir bulan makan pasir. King akhir-akhir ini berubah banyak ya.
Kamu bikin aku kaget. Ini kan karena kamu dandan kayak gini, jadi aku nggak tahan. Bagus nggak? Bagus sih bagus, tapi aku tetap lebih suka gayamu yang dulu. Emangnya aku pakai buat kamu lihat? Loh, kalau bukan buat aku lihat, terus buat siapa? Jangan sentuh aku. Kamu kenapa sih? Ganti baju baru aja nggak boleh aku pegang? Kamu tuh sekarang selain main game, pikiranmu cuma soal itu doang ya? Aku kenapa? Maksud kamu apa? Tadi kakak belanja bareng aku, dia masih khawatirin kamu. Aku tanya, kapan kamu mau mulai cari kerja? Aku kan udah kirim lamaran, tinggal nunggu panggilan. Ya ampun. Bukan maksudku, kamu beneran mau pakai ini buat kerja? Kenapa? Kenapa? Aku nggak setuju. Lagian belinya juga bukan pakai uang kamu. Kok akhir-akhir ini kamu gampang banget marah sih? Lu King, ini bunga buat kamu. Astaga. Hari ini yang ketiga kan? Buket gede banget. Dari pacar ya? Bukan. Itu pasti dari pengagum rahasia. Wajib itu pengagum. Hari ini udah 3 kali. Ya udah deh, aku mau makan siang dulu. Kalian berdua juga cepat sana. Oke. Tunggu, aku ikut juga. Ayo, Kalian duluan aja deh, aku susul sebentar lagi. dadah. Cantik. Wei, ngapain kamu kesini? Kenapa? Tempat kerjaku nggak boleh kamu datangi? Boleh aja. Terus kamu kesini mau ngapain? Aku bukan nyariin kamu. Aku mau ketemu kakakku. Udah telepon kakakmu belum? Sebelum berangkat aku udah chat dia. Katanya mau makan siang bareng. Kok banyak banget bunga di sini? Ada apa nih? Bunga titipan orang lain, semuanya dititipin di meja resepsionis. King, ini buat kamu. Taruh balik sana. Ambil aja, Gi. Cepet taruh balik. Kamu jijik sama aku? Iya, jijik banget. Ya udah aku ganti bunga mawar deh. Jangan macam-macam deh. Cepetan chat kakakmu, bilang kamu udah sampai. Pak Lu. Gimana permainanku? Lumayan bagus. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Perutmu sakit? Nggak. Ayo lanjut mainnya. Pergi sana. Kemana? Ke toilet lah. Tenang aja, jam les yang bolong nggak bakal aku aduin ke papa mama. Aku bukan mencret. Terus kenapa kamu kesakitan gitu? Nanti kalau udah gede juga ngerti. Ayo lanjut mainnya. Kita mulai dari sini ya. Ayo perhatikan posisi tangannya. King, Bos Hao, kalian belum pulang? Zizi udah dijemput mamanya. Aku dengar dari Zizi kamu lagi nggak enak badan. Jadi aku tunggu di sini. Gimana? Udah mendingan? Nungguin aku? Naik. Mau kemana? Antar kamu pulang. Masa kamu mau naik MRT dengan kondisi kayak gini? Nggak usah. Aku bisa pesan taksi sendiri. Ini udah ketiga kalinya kamu nolak aku. Apa aku kelihatan seperti orang jahat gitu? Nggak. Naik. Ya udah. Mau minum air hangat? Alas gelas di mobilku bisa menghangatkan. Nggak usah.
Aku udah jauh lebih baikan. Biasanya juga nggak separah ini sakitnya. Mungkin karena beberapa hari lalu. Aku pergi jalan sama teman kantor kebanyakan makan yang dingin-dingin. Bos Hao, perumahanku biasa banget. Kenapa? Nggak usah masuk pakai mobil. Aku takut jalannya sempit. Nanti mobil bapak malah kegores. Cuma gara-gara itu kamu nggak mau aku antar? Takut kamu malu. Apa aku terkesan begitu matre di matamu? Apa kamu pikir kalau aku tahu? Kamu tinggal di perumahan sederhana. Aku nggak akan mau berteman sama kamu? Maaf. Kenapa jadi minta maaf? Keing, kita ini teman kan? Kalau kita teman, nggak perlu sungkan gini. Santai aja ya? Oke. Udah, sampai sini aja. Kalau gitu tugasku selesai. Aku pergi dulu. Kapan-kapan aku traktir makan. Oke, kita teleponan aja kapan aja. Bye. Sampai jumpa. Keing, tadi itu mobil seri 7, kan? Iya, Kok kamu turun dari mobil kayak gitu? tadi perutku sakit, jadi aku pesan taksi online. Nggak nyangka malah dapat yang mewah. Emang nggak boleh? Boleh dong. Tuh kan, hoki kamu. Gak sia-sia jadi istri Song Wei-ku. Iya dong. Memangnya aku siapa? Lain kali pesenin aku juga dong, biar aku ngerasain. Gimana rasanya naik taksi online seri 7? Hari ini kamu nggak main game malah keluar belanja? Kenapa? Wifi rumah mati? Omonganmu apaan sih? Aku emang sengaja nungguin kamu. Ayo maju ke depan. Ayo jalan-jalan. Wei, kamu sebenarnya mau apa? Hati-hati, turunkan tanganmu. Geser kanan, bisa duduk. Jangan dibuka dulu, tahan sebentar ya. Sebentar lagi selesai. Oke, buka sekarang. Istriku, kamu sudah capek banget akhir-akhir ini. Aku minta maaf padamu. Wei, akhir-akhir ini aku juga gampang emosi. Jangan dimasukkan ke hati. Aku juga lagi cemas mikirin masa depan kita. Aku tahu. Tapi sekarang titik balik sudah muncul. Secerca harapan kemenangan sudah di depan mata. Benarkah? Kamu tahu soal penerbitan buku mandiri? Apa? Kita biayai sendiri novelnya. Kita bisa goreng jumlah pembaca dan kliknya. Kamu tahu berapa biaya penerbitan mandiri itu? Terus gimana caranya kamu dapat nomor ISBN? Soal ISBN. Xiao Feng yang lagi urus buat aku. Kenapa kamu masih berhubungan sama Xie Xiaofeng itu? Ting, dengarkan aku dulu. Kamu dengarkan aku dulu. Gaji sebulan ditambah uang kerja sampinganku. Cuma 6.000 yuan. Sewa rumah 2.400. Listrik, air, gas, dan internet. Belum lagi biaya hidup, main game. Aku juga harus beli kosmetik. Semua di jumlah. Sisa berapa uang kita? Budget terbatas. Jangan boros. Dari mana kamu dapat uang buat nerbitin buku? Hidup kita masih mau jalan atau enggak? Kamu tahu nggak? Cara kamu ngitung tadi itu mirip banget sama siapa? Sama siapa? Mirip banget sama kakakku. Ya ampun istriku, kamu belajar yang baik-baik dari kakakku dong. Kakakku terlalu realistis. Tapi balik lagi. Dia setidaknya dukung suaminya buat berwirausaha. Jangan sebut kakak ipar. Langsung menghasilkan jutaan, lancar dapat pendanaan tahap awal. Dia punya rumah, mobil, dan tabungan. Coba lihat kita berdua. Kita berdua punya apa? Aku tahu kondisi kita sulit, makanya aku ini. Lagi cari jalan keluar sebisaku.
Kalau kamu sadar kita lagi susah, harusnya kamu cari kerja yang beneran aja. Aku udah berusaha. Tapi aku terus-terusan sial. Mau gimana lagi? Lagi pula. Aku cuma ngasih tahu soal penerbitan buku biaya sendiri ini. Aku nggak minta kamu yang bayar. Syukurlah kalau gitu. Wei, uang yang aku hasilkan cukup buat biaya hidup kita sehari-hari. Nggak ada masalah. Tapi kalau mau dipakai buat hal lain, beneran nggak cukup. Makasih buat makan malam romantisnya. Aku mau cuci muka dulu. Aku udah sampai rumah. Kamu jangan lupa minum air hangat ya. Kamu punya masalah lambung, harus makan teratur dan jaga kesehatan. Keing, pinjemin aku 5.000 aja deh. Nanti aku ganti. Chongshu. Dari 20.000 ditawar jadi 5.000? Kamu percaya? Kita udah sepakat. Satu tangan tanda tangan, satu lagi bayar. Dia tak mungkin nipuku. Si Xie Xiaofeng ini. Kerja di mana? Jabatannya apa? Seenaknya aja ngomong. Dari mulutnya ada nggak sih satu kata jujur? Gini aja. Kita tanda tangan kontrak dulu. Dapetin nomor ISBN-nya, baru bayar dia. Oke, setelah kamu dapat nomor ISBN. 50.000 sisanya mau kamu gimana? Urusan nanti dipikirin nanti. Nanti juga ada jalan, kan? Itu rencanamu? Song Wei, aku udah bilang sama kamu. Kerja itu harus mikirin biaya. Tapi kita sekarang nggak punya apa-apa. Harus berani ambil risiko. Tapi kamu pernah menang nggak? Nggak coba, mana tahu menang kalah. Masih mending daripada diam di rumah nggak ngapa-ngapain, kan? Oke, sana berjuang. Tapi uangnya cari sendiri. Gimana caranya? Komputermu itu kalau dijual pasti ada harganya. Terus sepatu limited edition kamu yang berapa pasang itu? Masa semua dijual? Satu ISBN saja tak cukup. Lu Keing, kamu sekarang kok gini sih? Sama sekali nggak dukung aku buat usaha. Aku takut setelah aku dukung. Kita saja tak mampu bayar sewa kamar bawah tanah ini. Keterlaluan banget. Keing, Bos Hao, kok kamu kesini? hari ini nggak ada kerjaan, sekalian mampir. Mau makan bareng? Tapi hari ini tempatnya aku yang pilih. Aku traktir. Oke, naik. Papa, Z11 udah selesai kelas. Pak Lu. Kelas Z11 cukup sampai minggu ini saja. Kenapa? Mama mau ajak aku ke Australia. Papa, aku ke toilet dulu ya. Sana. Papa tunggu di sini ya. Pak Lu. Aku mau undang kamu ke pesta minggu depan. Pesta? Merayakan apa? Nggak harus selalu merayakan apa-apa, cuma kumpul teman-teman. Teman-temanku banyak yang datang. Boleh, aku belum pernah ke pesta sebelumnya. Nah, pas banget. Minggu depan aku jemput kamu. Dadah. Di setiap sudut kota ini. Keindahanmu ada di mana-mana. Kota ini, Keing. Kok kamu kesini? Aku jemput kamu pulang kerja. Jemput aku pulang. Ada perlu apa? Kok ngomongnya gitu? Nggak ada perlu pun, aku nggak boleh jemput istriku pulang? Capek ya? Lumayan, ayo. Ayo. Sayang,
Tiap hari habis kerja masih kerja sampingan, nggak capek? Sebenarnya biasa aja, cuma hari Jumat sama Sabtu. Hari ini kelihatan senang ya. Kalau kamu selalu nurut, aku bakal senang tiap hari. Kita bikin anak yuk. Kamu bilang apa? Aku bilang, kita bikin buah cinta kita. Kamu bercanda atau serius? Aku serius. Papa juga bilang begitu. Song Wei, kamu gila ya? Dengan kondisi kita sekarang, mau punya anak? Kamu aja udah susah hidupin diri sendiri. Mau pakai apa biayain anak? Kan papa bilang dia yang biayain, kita tinggal bikin. Setelah lahiran, kita kirim saja ke Ningbo, biar ayahku yang urus. Kamu ini kenapa sih? Kayak orang gila aja. Kita punya anak, Ogah rawat sendiri. Mau nitip ke ayahmu? Kamu mau anak kita begitu lahir? Langsung jadi anak lantar tanpa orang tua. Kok reaksimu berlebihan gitu? Gak separah itulah. Hamil dan sakitnya kamu. Kamu tahu seberapa besar penderitaan yang harus aku tanggung? Lihat kita, hidup sendiri saja belum jelas. Malah mau punya anak. Punya anak pun gak mau rawat sendiri. Mau dikirim ke kampung buat ayahmu. Kamu mikirnya gimana sih? Ya udah, kalau gitu kita rawat sendiri juga boleh. Pakai apa? Uang dari mana? Tahu biaya dan tenaga dari hamil sampai lahir? Dengan kondisi kita yang kayak gini, rumah sakit umum belum tentu kebagian jadwal. Rumah sakit swasta, kita mana mampu bayar. Belum lagi setelah lahir harus diurus. Baju, susu, popok. Semua itu bukan angka kecil. Belum lagi biaya pendidikannya. Kelas simulasi, kelas parenting, pernikahan anak, TK. Semua itu biaya dan biasa. Oke. Gak usah punya anak dulu. Puas? Kamu ini bikin aku malah jadi ikut stres. Stres? Cemas karena tak tahan kondisi sekarang. Tapi juga nggak bisa mengubah keadaan. Kita ini persis kayak gitu. Song Wei, dengar ya. Sebelum kamu benar-benar sukses dan menepati semua janjimu ke aku, jangan pernah bahas soal anak lagi di depanku. Menikah tanpa anak, kakak ipar sudah mau anak kedua. Hao Liang juga mau punya anak lagi. Kita ini satu aja belum ada kabarnya. Kondisi keluarga Kak Liang itu beda. Lihat saja kakak ipar kita. Kamu tahu nggak? Berapa uang mereka habis untuk pendidikan Duola? Gara-gara itu kakak iparmu tiap hari harus hemat banget. Kata kakak, keuangan keluarga tak cocok untuk anak kedua. Dia bilang enggak. Kamu tahu nggak? Bukan kakakmu yang pegang keputusan. Lihat nanti. Kamu tuh nggak ngerti maksudku. Maksudku itu, keluarga sekelas kakak ipar kita aja masih kewalahan biaya urus anak. Apalagi kita, baru lulus, kaki sendiri aja belum tegak berdiri. Mau pakai apa biayai anak? Kalau serius, kamu keluar sana, cari kerja yang benar dan stabil. Cari uang buat biaya anak. Kalau tidak, tak akan kuberi. Nih, Apaan nih? baju buat pesta nanti. Memangnya hari ini ada pesta penting? Biasa aja sih. Tapi aku nggak punya tempat buat ganti baju. Masa harus ganti di mobil? Nanti di lokasi, sudah ada ruangan buat kamu ganti. Jangan-jangan hari ini ulang tahunmu ya? Nanti pas sampai juga tahu sendiri. Ayo. Oke. Masih kelihatan oke kan? Bagus banget. Selamat ya, Bos Sao. Selamat, Bos Sao. Lama nggak ketemu. Selamat ya, Bos Sao. Bos Yo. Selamat, Bos Sao. Selamat ya, Bos Sao. Perkenalkan ke semuanya. Keying. Dia sahabat terbaikku. Nona Luking, selamat datang, Pacar ya? Iya, kayaknya. Jangan asal ngomong. Ting itu sahabat terbaikku. Selamat datang. Yang hadir hari ini, semua teman lamaku.
Terima kasih sudah datang. Hari ini harus senang-senang ya. Ayo, kita minum sampai mabuk. Bersulang. Selamat ya, Bos Hao. Bersulang. Selamat ya, selamat. Selamat bersenang-senang semuanya. Baik-baik. Kamu tidak bilang padaku kalau hari ini pesta promosi jabatanmu. Aku tidak menyiapkan apa-apa. Kamu datang saja sudah membuatku senang. Tidak perlu siapkan apa-apa. Kak Lee, Bos Hao. tolong jaga teman-temanku. Aku mau menyapa Bos Hao dan yang lainnya dulu. Baik, tidak masalah. Nona Lu silakan lewat sini. Mau makan sesuatu? Tidak perlu. Bos Yo. Selamat ya, sudah lama tidak bertemu. Kita bersulang, selamat ya. Rasanya lumayan kan? Kita usahakan dalam waktu setengah tahun. Proyek ini selesai ya. Kalau nanti ada kesempatan cuan, jangan lupa ajak kami. Soal cari uang, pasti. Nona Lu, bagaimana rasa anggurnya? Bisa dicoba. Jirui, kalian saling kenal? Jirui, Bos Jen. Ayo. Lihat Jirui ini, brewoknya lebat sekali. Kelihatan sangat jantan ya. Oh iya, ini ada buah juga. Bisa dicoba. Manis sekali. Kue-kue ini bisa dicoba. Riasan Anda bagus sekali. Bajunya juga sangat bagus. Keying. Maaf, ya, banyak tamu yang harus kusapa. Tidak apa-apa. Silakan saja, bos. Aku juga ingin cari udara segar. Bagaimana kalau kita ngobrol sebentar di balkon? Baik. Ayo. Selamat atas kenaikan jabatanmu. Makasih. Keying, kamu tahu? Satu ucapan selamat darimu. Lebih membahagiakanku daripada semua sanjungan di dalam sana. Benarkah? Tentu saja benar. Keying, aku ingin kamu tahu. Aku mengundangmu ke pestaku. Bukan sekadar iseng saja. Keying. Aku menyukaimu. Bos Hao, Anda. Aku tidak mabuk. Aku tidak mudah jatuh hati pada orang lain. Jadi, aku serius. Bos Hao, Anda tahu, saya punya. Aku tahu kamu punya pacar. Aku tidak keberatan. Aku bisa menunggu. Aku bersedia bersaing secara adil. Bukan. Bukan itu maksudku. Intinya menurutku, orang sepertimu kok bisa suka sama aku? Kita tuh beda dunia banget. Terus orang yang kayak gimana yang bisa dibilang satu dunia? Orang kayak gimana yang baru pantas buat bareng? Bertahun-tahun lalu, aku juga pernah nikah. Aku sama mantan istriku tuh pasangan nikah muda. Nikah muda? Begitu lulus langsung kawin. Siapa juga yang enggak? Mantan istriku itu anak orang kaya. Keluarga kami beda jauh banget. Tapi waktu itu aku yakin bisa ngejalaninnya. Tapi siapa sangka setelah nikah, kenyataannya nggak kayak yang kubayangin. Cara pandang kami makin lama makin beda. Hal sepele aja bisa bikin kami ribut besar. Dan sekeras apapun usahaku, di mata istriku, aku tuh nggak ada artinya. Akhirnya aku pilih cerai. Aku pergi tanpa bawa apa-apa, cuma biar dia lepasin aku. Sebenarnya aku nggak berniat cari pasangan lagi. Tapi Tuhan malah mempertemukan aku sama kamu. Sikapmu yang lembut dan manis. Benar-benar bikin aku jatuh hati. Apalagi kamu bisa akur banget. Sama anakku yang keras kepala itu. Setiap kali lihat kamu sabar ngajarin dia, kesabaran itu. Persis seperti yang aku cari. Aku cuma menghargai pekerjaanku saja. Waktu aku bercerai, aku sudah bersumpah. Kalau aku menikah lagi, aku pasti cari perempuan yang lembut dan tenang. Karena aku sudah muak dengan pertengkaran dan makian. Dan kamu persis tipe idamanku. Kuharap kau terima perasaanku. Keying, kamu benar-benar memenuhi semua kriteriaku. Percayalah padaku.
Aku juga pasti orang yang sesuai dengan keinginanmu. Kalau kamu mau. Maksudku, kalau memang suatu hari nanti ada kesempatan, aku akan penuhi semua maumu. Kakak ipar, naik ke mobil. Sudah lapor polisi? Polisi bilang mereka sudah lama menyelidiki perusahaan itu. Banyak orang sudah melaporkannya. Polisi sudah ambil keteranganku, lalu menyuruhku pulang. Katanya. Dilaporkan ke polisi, rentenir ditutup. Kamu ini. Nekat banget. Sampai pinjam ke rentenir. Aku benar-benar kepepet, kakak ipar. Jadi penulis itu impianku sejak kecil. Terus kamu pinjam rentenir buat ngejar mimpi? Kamu mikir nggak sih? Kalian semua gak ada yang peduli sama aku. Aku bisa bagaimana lagi? Satu-satunya jalan ya pinjam ke rentenir. Gini aja. Kamu kerja di perusahaanku saja. Di perusahaan keuanganmu, aku bisa kerja jadi apa? Jadi staf administrasi saja. Memangnya masa depan kayak gitu? Masa depan tuh apa sih? Makan aja udah susah, ngomongin masa depan. Kamu tuh laki-laki dewasa. Masak sekarang malah King yang cari nafkah buat kamu. Kamu nggak punya malu apa? Kamu kerja di tempatku, tekun kerja, kumpulin uang 2 tahun. Kamu bangun koneksi, punya relasi. Baru deh kamu kejar cita-cita atau mimpi kamu, bisa nggak? Kamu pikir sendiri, ini perusahaan keluarga sendiri. Nggak akan ada yang berani nindas kamu. Aku pikir-pikir dulu. Makasih, kakak ipar. Soal kejadian hari ini, sebenarnya kamu patut dipuji. Mulai sekarang, apapun masalahnya, sebelum mutusin sesuatu, diskusi dulu sama keluarga. Itu tanda kamu sudah dewasa. Nanti pulang aku bilangin kakakmu, biar dia puji kamu juga. Makasih, kakak ipar. Bos Hao, aku benar-benar nggak pernah kepikiran. Hubungan kita akan berubah jadi apa? Di mataku, Bapak itu selalu mentor yang baik. Aku dekat dengan Bapak itu cuma demi sumber daya di sekitar Bapak. Lagi pula aku ini perempuan yang sudah punya suami. Aku kan sudah bilang tadi, aku nggak keberatan, aku bisa nunggu. Bapak sama sekali nggak ngerti maksudku. Aku ngerti. Kamu punya pacar. Kamu sangat mencintainya kan? Bukan, itu. Ya, aku sangat mencintainya. Cinta itu bukan kebutuhan utama dalam hidup. Saat kita masih pelajar, karena tidak ada tekanan hidup, kita bisa bebas melampiaskan masa muda kita yang penuh gejolak. Tapi setelah masuk ke dunia kerja, pakai apa kita bayar biaya hidup? Pakai cinta? Perempuan yang salah memilih pria. Yang dipertaruhkan itu seluruh hidupnya. Wei, aku pulang. Kamu ngapain sih, Song Wei?
Kamu pulang, King. Aku lagi nonton anime. Function Battle Chronicles itu seru banget. Nonton anime? Seriusan seru. Demi ini aku sampai bayar membership. Sini, kita nonton bareng yuk. Buat kamu nonton. Buat kamu nonton. Oh, kamu kenapa sih? Kapan kamu bisa dewasa? Kamu lagi kena masalah di luar, ya? Kamu ngapain sih? Aku di luar kerja sampai remuk. Kamu di rumah cuma nonton anime. Gara-gara kamu, aku udah nanggung banyak penderitaan dan hinaan. Omonganmu manis, ajak aku ke Beijing mau menghidupi aku. Sekarang siapa yang menghidupi siapa? Bukan ibu, dengar dulu. Aku nggak mau dengar. Bapakmu ngasih kamu uang lagi, kan? Uang dari bapakmu itu, buat bayar sewa rumah juga boleh. Buat beli kebutuhan sehari-hari juga oke. Atau ditabung buat dana darurat. Kamu malah main game aja kok nggak bisa diandalkan. Anak umur 15 tahun aja lebih bertanggung jawab dari kamu. Bukan, kamu salah paham. Aku beneran bukan lagi main-main. Aku lihat langsung tadi. Masih mau ngeles juga kamu. Hidup kayak gini sudah nggak bisa dijalanin lagi. Keing, Jangan sentuh aku. bukan gitu, dengerin dulu. Aku beneran gak main-main. Keing, siapa yang ganggu kamu? Cerita ke aku. Biar aku hajar dia. Keing, aku tahu aku yang salah. Maki aja aku. Kalau perlu pukul aku juga gak apa-apa. Dia mau pinjam ke rentenir. Iya. Untung tadi telepon aku tepat waktu. Kalau enggak, dia sudah cap jempol tanda tangan perjanjian pinjaman. Anak itu sekarang makin berani saja ya. Tapi akhirnya nelpon aku juga, jadi nggak apa-apa. Menurutku Wei sekarang mulai dewasa. Dia sudah tahu sebelum ngapa-ngapain, harus telepon keluarga dulu. Dewasa apanya? Emangnya dia tahu cara nelpon kamu? Nggak tahu cara nelpon aku? Kamu pikir dia minta pendapatmu? Dia cuma mau tanya ke kamu yang kerja di bidang keuangan. Bunga segitu masuk akal atau enggak? Coba aja kamu bilang. Bunganya nggak terlalu tinggi, lihat aja dia pasti langsung pinjam. Aku paling paham adikku itu. Mau salah kayak apapun, dari kecil selalu ada bokapnya yang bersin semuanya. Dia itu besar kepala. Kalau bukan karena bunga perusahaan pinjaman itu terlalu tinggi, dan ketahuan sama kamu, dia pasti udah bawa duitnya kabur. Percaya nggak? Separah itu memang dia? Ya memang separah itu. Aku paling ngerti dia. Udah, kamu jangan marah-marah terus. Ini untungnya masih selamat, sudah berhasil dicegah. Tapi soal ini aku harus berterima kasih padamu. Serius. Kalau tidak, aku nggak kebayang sekarang, pasti takut setengah mati. Sining, menurutku, kamu ada prasangka buruk sama Wei, ya? Padahal anak itu baik loh, cara dia baca orang dan situasi. Kadang tebakannya akurat banget. Cuma umurnya masih muda, pendiriannya masih labil. Dikasih waktu, kalau dia makin dewasa, nggak bakal kalah sama yang lain. Ya udah, aku terima doa baikmu. Aku mau kasih kabar gembira ya. Gimana? Aku udah bujuk dia, supaya mau kerja di perusahaanku. Beneran? Dia mau? Belum sih, katanya mau pikir-pikir dulu. Ya sama aja kayak nggak ngomong apa-apa. Aku yakin bisa meyakinkan dia. Kalau kamu beneran bisa, nanti aku traktir kamu makan besar.